Oke, selamat siang semua adik-adik. Oke, siang. Sepertinya pada semangat-semangat banget ya. Sebelumnya ini semuanya hadir nggak ketua kelas? Ini nih ketua kelasnya. Oke, hadir ya. Baik, pada materi kali ini kita bakal bahas mengenai bioteknologi. Sebelum lanjut, Miss bakal nanya. Kalian pernah nggak konsumsi keju, tempe, yogurt, cuka, atau tape? Mesti pada pernah ya? Nah, kalian ada yang tahu nggak gimana proses pembuatan makanan atau minumannya? Oke, ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, kalian pernah dengar nggak istilah cloning domba atau tentang bayi tabung? Dan ada nggak yang bisa bedain hal tersebut? Oke, pada belum tahu ya? Baik, nanti bisa lanjut ya. Sebelumnya kita bakal membahas pengertian bioteknologi itu secara spesifik. Di mana bioteknologi ini merupakan ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain, atau juga produk dari makhluk hidup itu seperti enzim, alkohol, dan antibiotik untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Baik, untuk bioteknologi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, pada pemanfaatan mikroba secara langsung untuk menghasilkan produk termasuk bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi konvensional ini banyak digunakan dalam proses pembuatan makanan dan minuman pada antibiotik. Dan peralatan dan metode yang digunakan juga dalam prosesnya sangat sederhana, serta tidak memerlukan sterilitas yang tinggi. Ya, dan yang kedua itu, bioteknologi konvensional menerapkan prinsip fermentasi. Ada yang tahu nggak apa itu fermentasi? Ya, fermentasi yaitu proses pemecahan senyawa kompleks yang menjadi sederhana dalam keadaan anaerob. Dan mikroorganisme yang ditambahkan akan ditumbuhkan dan berkembang biak pada substrat bahan baku yang kita siapkan. Nah, pada organisme tersebut menguraikan bahan baku substrat menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan anaerob. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada contoh bioteknologi konvensional seperti tape, tempe, dan yogurt. Oke, kita lanjut. Bioteknologi modern. Itu ada kultur jaringan, bayi tabung, dan cloning. Di mana kultur jaringan ini yaitu teknik yang memperbanyak tumbuhan dari jaringan atau organ tertentu dalam media bernutrisi dan steril. Di mana teknik kultur jaringan ini memanfaatkan sifat potensi tumbuhan yang tinggi karena tumbuhan memiliki sifat meristematik atau aktifan belahan yang tinggi. Dan tujuan kultur jaringan ini juga untuk mendapatkan keturunan dalam jumlah besar, cepat, dan berseragam. Baik, yang kedua yaitu pada bayi tabung itu dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum dalam sebuah media yaitu fertilisasi in vitro, di mana setelah ovum dibuahi dan mengalami pembelahan, saat embrio berada pada tahap plus tulang maka akan diimplementasikan pada rahim ibu yang sah. Ya, kita lanjut ke cloning, di mana salah satu hewan yang sangat terkenal hasil cloning adalah domba Dolly atau cloning transfer inti dilakukan dengan memindahkan sel inti somatik atau inti sel tubuh ke dalam ovum yang sudah dihilangkan intinya yang kemudian disimulasi sehingga membelah dan membentuk embrio, di mana embrio yang terbentuk itu kemudian dimasukkan ke dalam rahim hewan yang sejenis dan akan mirip sifatnya dengan individu pendonor inti sel. Nah, adapun sifat-sifat mikroorganisme dan dalam bioteknologi ini, yang pertama itu memiliki sifat ukurannya sangat kecil dan sangat populasi dalam jumlah yang sangat banyak yang dapat menempati ruang yang kecil. Ya, dan yang kedua yaitu reproduksi cepat pada kondisi maksimum.
Nah, maka reproduksinya akan cepat pada kondisi yang maksimum minim. Dan ketiga itu adanya plasmid yang memudahkan proses rekayasa genetik dengan penyisipan gen lain ke cincin plasmid mikroorganisme tersebut. Dan yang keempat yaitu mereka mampu melakukan metabolisme dalam kondisi anaerob dengan menggunakan enzim-enzim yang disekresiasikan. Dan terakhir itu memiliki sifat tetap dan tidak berubah-ubah. Baik, adapun dampaknya itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dan pada dampak positifnya itu dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dan peternakan, di mana juga dapat meningkatkan nilai gizi dan olahan makanan dan dapat membantu pemurnian logam, pengolahan limbah, dan produksi energi terbarukan, dan juga dapat mendukung dunia medis seperti terapi gen, vaksin, dan insulin. Dan yang terakhir itu dapat melestarikan spesies langka melalui teknologi transplantasi nukleus. Ya, dan pada dampak negatifnya pada lingkungan, organisme transgenetik bisa mencemari lingkungan biologis dan mengancam keanekaragaman hayati. Baik pada kesehatan produk rekayasa genetik, misalnya insulin dan susu PGH, potensi membahayakan kesehatan, dan pada dampak sosial ekonomi, yaitu petani dan peternak kecil dapat tergeser serta muncul ketimbangan ekonomi global. Nah, pada dampak etikanya manipulasi gen makhluk hidup itu dapat menimbulkan kontroversi moral dan keagamaan termasuk isu hak paten atas makhluk hidup. Baik, adapun evaluasi materi ini akan ngasih tugas kepada kalian dan kalian nanti bisa membentuk kelompok ya, dan nanti bakal membentuk kelompok kepada kalian yang dimana yang harus kalian diskusikan pada kelompok kalian itu yang pertama, apa perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Lalu, tulis 6 produk fermentasi dan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan produk tersebut. Oke ya, sampai situ paham nggak materi hari ini yang kita bahas? Baik.